Alin dan Niar mengolah adonan pempek dagangan mereka. Niar, kamu udah bener-bener bersihin dagingnya kan? Jangan sampai ada sisa kulit atau kuku yang nyelip. Udah, aku tadi rendam 2 kali, terus kepotong kecil-kecil bergampang hancur pas dicampur. Tapi tetap aja ya, baunya tuh khas banget. Namanya juga daging katak, ya pasti baunya beda. Kalau dicampur bumbu sama tepung, mana kerasa? Iya sih, tapi aku tuh kadang ngerasa aneh sendiri. Lihat pempek kita digigit orang dengan lahap. Padahal aku sendiri geli pas bikin. Halah, geli nggak ngasih uang. Kalau pempeknya iya. Aku lihat pas makan, orang-orang lahap banget dah. Gak usah ragu, kita nggak ngeracunin orang kok. Dagingnya kan bersih, gak mentah-mentah. Kita masak juga sampai mateng. Tapi kan kita bilangnya ini dari ikan. Padahal ya bukan dari ikan. Aku tahu, tapi nggak semua orang harus tahu semua hal. Selama dia seneng dan bayar, kita jualan aja. Udah. Gimana ya kalau mereka satu hari tahu terus ngamuk, bisa viral kita. Ya makanya itu, jangan sampai ada tulang kecil nyelip atau bentuknya aneh. Aku tadi bentuk adonannya yang kurang gede. Mereka suka yang gak kenyal dikit kan? Ya, bagus. Kamu udah ngerti selera mereka sekarang. Mereka pasti seneng. Apalagi abang langganan kita yang sering datang hampir tiap hari. Iya ya, dia tuh kadang mepet maghrib tapi gak pernah absen. Itu artinya dagangan kita ngangenin. Padahal tiap adonan daging katak semua. Tapi kamu sendiri pernah makan gak sih? Maksudku, pempek yang udah kita jual. Pernah sih sekali. Waktu awal coba resep, rasanya jujur aja agak lumayan enak lah. Aku juga pernah sih, tapi aku tahu bahannya, aku langsung berhenti ngunyah. Dasar kamu lemah, kata itu tinggi protein. Ih, Niar, kalau kamu mikir terus, kita bisa rugi. Gak usah kebanyakan mikir. Aku bukannya mikir aneh-aneh, cuma kadang kasihan aja lihat mereka paus banget. Gak apa-apa lah. Iya deh iya. Niar melihat stok katak mereka. Stok kataknya tinggal sedikit tuh. Besok subuh kita kerawal lagi. Sekarang fokus jualan dulu. Waktu berlalu, semuanya sudah siap. Mereka pun duduk menunggu pembeli datang. Tak lama, datanglah langganan mereka. Tuh kan, belum 5 menit buka, udah nongol dia. Udah kayak jam, tiap sore, pas kita mau tutup, dia muncul. Ya bagus sih. Siapin yang paling baru aja ya buat dia. Udah aku sisihin kok yang kulitnya kriuk, dia pasti suka. Assalamualaikum Mbak Alin, Mbak Niar. Wangi banget dari ujung gang. Waalaikumsalam, Bang Bima. Pas banget nih, baru selesai goreng. Udah lapar ya bang? Langsung duduk aja ya, tempat biasa masih kosong tuh. Lapar beneran ini mah. Seharian ngelas besi panas. Yang ada kebayang dagangan kalian dari tadi. Hah, kasihan amat nih. Duduk dulu bang, aku ambilin dulu pempeknya. Bang Bima, mau berapa biji hari ini? Kayaknya porsi kemarin kurang deh. Hari ini tambahin 2 deh. Kemarin abis makan malah pengen lagi. Tapi kalian udah tutup. Wah, berarti bener-bener nagih ya. Kuahnya mau gak pedes kayak biasa? Pedes aja, tapi jangan sampai bikin cekukan ya. Kayak minggu lalu. Siap-siap, ini aku racik, pas banget buat abang. Tuh, makasih ya kalian berdua. Jujur aja semenjak kenal pempek kalian, gak bisa makan pempek lain, rasanya beda. Nih, pempeknya udah jadi, masih panas. Kuahnya juga baru aku didihin tadi. Waduh, mantap banget. Bima malah makan dengan semangat. Bismillah dulu. Gila ini sih, makin enak tiap hari. Nambah boleh? Boleh banget bang. Tadi juga kita masak agak banyak. Udah feeling abang bakal nambah. Aku siapin 3 lagi ya, biar puas kalian. 3, ya udah. Ayo, tapi kalian harus janji terus jualan di sini ya, jangan pindah-pindah. Duh, iya bang. Kita mah nggak kemana-mana. Asal abang terus datang, kita jualan terus kok. Iya bang, asal abang gak bosen,
kita bakal terus siapin yang paling enak. Ini pempek paling juara yang pernah aku makan. Beberapa menit kemudian, Bima selesai makan lalu membayar. Tuh kan, hari ini ramai juga. Si Bima aja nambah 2 kali. Iya, ini uangnya Kak. Lumayan banget. Pempek kita makin dicari aja ini. Tapi bahan kita udah hampir habis. Ya ember, cuma sisa 1 ekor. Yaudah besok cari. Gak usah ditunda. Tapi harus hati-hati. Semalam aku dengar ada warga yang lihat bayangan orang bawa ember deket rawa. Tapi kita gak pernah kelihatan kan? Lagian, kita jalan dari belakang kebun, mana ada yang curiga. Iya sih, tapi makin hari makin nekat. Dulu kan seminggu sekali, sekarang bisa 2 kali kita. Ya karena yang beli makin banyak. Permintaan naik, stok juga harus nyusul lah. Iya deh ya, besok kita jalan jam 4. Ya, jangan kesiangan ya. 3:30 udah jalan. Biar pas sampai, kataknya masih ngumpul di pinggiran. Aku agak takut sih sebenarnya, tapi ya udahlah demi dapur ngebul. Kita juga udah jaga bersih kok. Kataknya kita cuci, kita rendam, kita potong. Masaknya juga mateng. Tapi kalau ada yang tahu ini bukan ikan, kita bisa hancur. Udah, kamu ini takutan terus dah. Ember yang kecil masih bisa dipakai kan? Masih, tapi kamu siapin juga ya karung kecil buat jaga-jaga. Karena dapat banyak. Ih, aku deg-degan kalau harus jalan gelap gitu. Kita bawa senter kecil aja. Gak usah nyalain lampu gede. Kalau ketemu orang di jalan, Bilang aja mau cari rumput buat kambing, penumpang jalan ke kebun. kamu pernah mikir nggak? Kita ini nyari duit dari bangkai kodok. Gak usah lebay, ini bukan bangkai. Kita motong sendiri. Aku kadang mual tahu pas motong bagian belakangnya. Ya kalau nggak kuat, mending kamu di rumah. Biar aku aja yang cari. Enggak, aku ikut. Gak enak juga ninggalin kamu sendiri. Yaudah, nanti malam kamu tidur lebih awal. Jam 3:30 kita jalan. Mau bawa apa aja nih? Ember, senter, karung kecil, Sama sarung tangan plastik, biar tangan kita nggak bawa pas motong. juga buat rendam udah habis ya. Besok sekalian beli aja apa ya di warung Bu Tati. Iya ya, sama tepung sagu juga, udah nipis nih. Semakin banyak yang beli, makin besar juga tanggung jawabnya ya. Wajar lah Niar, aku juga kadang kepikiran. Tapi kita udah tanggung, udah sejauh ini. Jangan berhenti sekarang. Yaudah, aku tidur duluan ya. Kamu bangunin aku kalau udah jam 3. Siap, nanti aku juga siapin pisau sama kantong plastik. Biar semua cepet pas kita pulang. Semoga besok kataknya banyak yang nongol. Iya tuh, kita butuh banyak buat 2 hari ke depan. Saat subuh tiba, mereka pun pergi. Pelan-pelan Niar, licin banget tanahnya. Iya, aku ngeri kepleset ini. Sepatu aku udah basah. Gak apa-apa, yang penting kataknya banyak. Kita gak boleh pulang dengan tangan kosong. Aku dengar suara mereka. Kayak ada nyembul di balik rumput tinggi. Tuh, di bawah daun pisang. Tuh lihat, gerak-gerak. Iya, bentar aku senterin. Wah, gede banget. Cepet tangkep, jangan tunggu dia lompat. Ih, kaki belakangnya gede banget. Geli banget asli. Masukin ke ember, yang penting 1 dulu. Ini baru mulai. Denger nggak? Di arah sana banyak suara. Kayaknya lagi ngumpul. Kita deketin, tapi hati-hati. Rawa bagian situ agak dalam. Aku bawa kue kecil buat nandain jalan pulang. Soalnya semak-semak, semua bentuknya sama. Pinter kamu. Itu tuh, di atas batu. Biar aku yang ambil. Pelan-pelan, jangan sampai loncat ke air. Loncat, kecepetan aku. Ya ampun Niar, udah dibilang pelan. Kabur kan seekor. Ya maaf, tadi aku panik. Soalnya dia ngeliatin aku, beneran. Katak mana bisa ngeliatin kamu. Kamu aja yang parno. Tapi matanya tuh hitam gede gitu. Kayak ngerti kita mau ngapain loh. Udah, aku cari. Baru dapat seekor ini. Tuh, di balik pohon kecil itu ada 2. Wah, pas banget. Kamu ambil yang deket, aku ambil yang satunya. 1, 2, 3. Kena. Aku juga. Kita jago juga ya sekarang. Namanya juga pengalaman. Dulu, kamu baru lihat aja udah lari. Iya. Dulu aku sampai muntah loh. Sekarang malah bisa pegang ekornya langsung. Abis ini, cuci tangan pakai sabun cuci piring. Tak tuh bisa bawa kuman juga. Siap. Itu ada lagi. Dekat akar bambu tuh. Kamu ambil, aku jagain. Ya ampun, udah berapa ya? 3 ekor kah? Target kita 10. Kalau bisa 12 malah. Biar cukup buat 2 hari. Tapi makin lama
Aku makin ngerasa mereka tuh kayak tahu. Tahu apaan? Ya, tahu kalau kita tuh datang buat mereka. Jadi makin cepat sembunyi. Niar, serius deh. Gak usah omong aneh-aneh. Ini subuh loh. Jangan bikin bulu kuduk aku berdiri. Maaf, cuma ngerasa aja. Beda suasananya pagi ini. Udah, cari yang terakhir. Nanti kita langsung balik. Keburu orang-orang bangun. Setelah selesai, mereka berniat pulang. Tapi Niar, itu Bima. astaga, iya. Dia ngeliat ke arah kita. Tutup embernya, cepet. Jangan kasih lihat isinya. Udah. Tapi ini kainnya basah, lengket banget. Gak apa-apa, yang penting nutup. Jangan sampai dia curiga. Mbak Alin, Mbak Niar, pagi-pagi udah keluar aja. Iya bang. Lagi apa tuh? Kok bawa ember segala? Berat amat kelihatannya. Iya nih bang, lagi ini aja. Ini air wudhu bang. Tadi rumah mati. Jadi kita ke belakang buat ambil air. Iya. Oh gitu, kirain apaan. Soalnya dari jauh kelihatan buru-buru banget. Iya bang, takut kesiangan juga. Kan harus nyiapin bahan dagangan juga. Bener bang, jam 7 kita udah mulai. Wah, rajin amat kalian berdua. Salut deh. Makasih bang. Abang baru pulang dari masjid ya? Iya, tapi sempat bantu bersihin karpet juga. Kalian gak takut keluar gelap-gelap gini? Udah biasa bang, lagian rame juga tuh di dalam gang. Ada yang udah nyapu juga. Kita kan berdua juga, jadi berani dikit lah. Tapi beneran tuh isinya cuma air. Takutnya kalian bawa sesuatu yang berat banget. Aku bisa bantu kok. Jangan bang, maksudnya airnya keruh banget. Bersih-bersih. Bukan buat minum ini, nanti malah jijik. Iya, isinya air dari rawa belakang rumah. Kita nggak saling dulu soalnya buru-buru. Wah, ya udah deh, hati-hati bawa embernya, berat tuh. Jangan sampai keseleo. Siap bang, makasih ya. Iya, makasih banyak bang. Aku jalan dulu ya, mau mampir beli roti dulu. Nanti siang mungkin mampir lagi ke warung kalian. Siap, kita tunggu bang. Tak lama, Niar dan Alin sampai di rumah. Astaga, tadi tuh deg-degan parah. Iya, aku kira dia bakal buka kainnya. Kalau dia buka dan lihat isi ember, tamat kita. Makanya tadi aku langsung jawab cepat. Untung percaya dia. Sampai salah ngomong lah kita. Bilang air wudhu, terus air rawa. Tuh, asal-asalan banget. Tapi muka kita gak kelihatan panik kan? Bagus lah. Dalam hati udah mau pingsan. Udah, sekarang kita rendam dulu kataknya. Air garam udah siap belum? Udah di baskom, aku masukin ya. Iya, ambil yang kecil dulu. Nanti yang gede-gede kita potong belakangan. Ini nih, 1, 2, 3. Tuh, gede banget. Masih lompat-lompat. Pegang dari belakangnya, jangan dari perut, biar nggak licin. Kamu sadar gak sih? Makin hari kita tuh makin apa? makin dalam. Maksudku, ini semua udah bukan iseng. Kita benar-benar hidup dari ini. Aku sadar Niar, tapi kita nggak punya pilihan lain. Iya sih, tapi tiap kali lihat Bang Bima makan pempek sambil senyum, aku ngerasa kayak berdosa. Ya berdosa tuh kalau kita ngeracunin. Ini kan enggak, kita masak bersih kok. Tapi kan kita bohong, tetap aja bukan hal kecil. Ya kan bohong demi hidup. Dunia ini isinya juga gitu. Yang penting jangan jahat. Kamu ngomong gitu karena udah biasa. Aku masih ngerasa aneh. Nih, pegang pisau, potong yang ini. Langsung dipotong sekarang. Ya, sekalian. Tadi aku lihat ada daging bagian pahanya bagus banget. Biar nanti hasil pempeknya kenyal. Ih, aku potong pelan-pelan ya. Gak tega sebenarnya. Jangan sampai tulangnya hancur. Susah nyari serpihannya. Oke. Nih, satu udah kepotong. Masih berdarah. Bilas langsung, biar nggak amis. Kamu yakin gak? Suatu hari nanti kita bakal ketahuan. Nggak tahu. Aku lebih yakin kalau kita harus terus jaga aman. Tapi abang itu makin akrab sama kita loh. Kalau suatu hari dia main ke rumah, Ya jangan kasih dia masuk lah. Jualannya cukup di warung, jangan bawa ke sini. aku ngerti. Tapi rasa was-wasnya tuh gak hilang. Apalagi tadi habis ketemu.
Ya anggap aja ujian kecil tadi. Kita udah lulus. Iya, untung aja nama salad isi ember. Udahlah, jangan dipikirin terus. Beresin semua dulu ini. Di situ kita mulai adon. Ya, temenin aku motong sisanya ya. Gak sanggup kalau sendiri. Iya. Kita kerjain bareng. Yang penting jangan panik. Kita udah sejauh ini. Jangan goyah sekarang. 2 jam kemudian. Minyak udah panas belum, Niar? Udah, tinggal masukin yang terakhir ini. Yang adonan campur paha itu ya? Iya, aku kasih 2 dulu biar matangnya rata. Waktu goreng jangan terlalu lama. Nanti gosong, terus keras. Siap, aku jagain. Kamu siapin cukanya aja. Beberapa menit kemudian, langkah kaki familiar terdengar. Seseorang datang seperti biasanya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum Bang Mima. Kayak biasa ya? Ya, 2 kapal selam. Duduk dulu ya bang, masih digoreng yang baru. Tenang, aku sabar kok orangnya. Kalian cium bau gak sih? Bawa apa? Oh, mungkin dari luar kali, namanya juga deket rawa. Itu kok kayak ada bau busuk banget dari arah belakang. Nggak tahu juga sih. Tadi sih nggak kecium. Tapi baunya nyengat banget, bukan bau biasa ini mah. Aku cek ke belakang bentar ya, siapa tahu ada bangkai tikus atau apalah. Nggak usah. Nggak apa-apa kok, aku bantuin. Nanti kalau ada apa-apa kan bisa dibersihin. Belum sempat Niar dan Alin menahan, Mima sudah masuk ke rumah mereka. Dan yang ditemukan, Ya Allah, ini apa? maaf, itu cuma... Ini bangkai katak ya? Kok bisa ada yang keinjek? Bau banget lagi. Kami lupa buang pagi tadi. Katak buat apa emangnya? Bima mengedarkan pandangannya. Ia pun melihat ember yang entah kenapa sedikit berisik. Ini ember yang subuh tadi kan? Tolong jangan buka. Kenapa? Nggak ada apa-apa Bang. Kan tadi bilang cuma air. Tapi kok berisik sih? Astaga, ini katak. Ini yang kalian bawa waktu subuh tadi. Bang, kami bisa jelasin. Jelasin apa? Jadi, yang aku makan semalam ini. Kami campur sedikit Bang. Tapi bersih kok. Beneran bersih. Kalian pikir aku bisa diem aja setelah tahu gini? Tolong, jangan bilang siapa-siapa ya. Kami mohon banget. Tolong Bang, sekali ini aja. Nanti kami berhenti. Sumpah. Maaf, tapi warga harus tahu. Aku nggak bisa bohong. Ya Allah bang, kami takut. Takut karena ketahuan kan? Bukan karena ngerasa bersalah dari awal. Bima pergi dengan rasa kecewa. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat di kampung. Warung mereka sepi, tak ada yang datang. Beberapa warga bahkan mengabaikan mereka. Semua orang kayak menjauh sekarang. Aku gak sanggup lihat wajah mereka. Maaf ya Niar. Aku ngajak kamu ke jalan ini. Aku ikut karena kita butuh makan. Tapi sekarang, aku cuma pengen berhenti. Ya udahlah, jangan kita ulangin lagi. Mungkin pelan-pelan orang-orang bisa maafin. Aku gak yakin mereka bisa lupa. Tapi kita bisa mulai dengan minta maaf. Dan benar-benar tobat. Kini Alin dan Niar berusaha kembali untuk mendapatkan kepercayaan warga. Walau mungkin agak sulit setelah apa yang mereka lakukan.